Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Romlah dengan NIM 2024040027. Saya dari kelompok 1. Di video ini, saya akan menjelaskan teori dan juga implementasi instalasi dan konfigurasi layanan server di Ubuntu Server 22.04 LTS untuk memenuhi proyek akhir mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas DNS server, atau yang sering disebut buku telepon internet. Apa sih itu DNS? DNS atau Domain Name System berfungsi menerjemahkan alamat domain seperti www.google.com menjadi alamat IP, yang dimana saya menggunakan alamat IP dengan 192.168.38.3, yang merupakan serangkaian angka yang dapat dikenali oleh komputer. Fungsi utamanya adalah untuk mempermudah pengguna saat mengakses sebuah situs web tanpa perlu menghafal alamat IP-nya. Komponen dan peran DNS ada 3 komponen utama dalam DNS. Yang pertama yaitu DNS Resolver, berfungsi sebagai klien yang meminta informasi IP. Selanjutnya ada DNS Server, menyediakan terjemahan nama domain ke alamat IP. Dan yang ketiga yaitu DNS Cache, menyimpan hasil terjemahan sementara untuk mempercepat akses di kemudian hari. Dalam jaringan lokal, DNS sangat penting untuk mengatur domain internal dan mempermudah akses antar perangkat. Selanjutnya yaitu Samba Server, yang berfungsi untuk berbagi file lintas sistem operasi. Samba memungkinkan komputer Linux dan Windows untuk berbagi file dan printer dalam satu jaringan lokal. Samba menjembatani perbedaan sistem operasi dengan menggunakan protokol SMB atau CHIPS, sehingga keduanya dapat terhubung dan berkomunikasi. Dan selanjutnya yaitu FTP Server, yang merupakan protokol untuk transfer file yang cepat. FTP atau File Transfer Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer file antar komputer klien dan server melalui jaringan. Ini digunakan untuk mengunggah atau mengunduh file ke server. FTP bekerja dengan menggunakan 2 port. Port 21 itu untuk mengontrol dan port 20 untuk data. Sekarang, mari kita bahas LAMP stack yang merupakan fondasi untuk web server. LAMP adalah singkatan dari Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Ini adalah kumpulan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun web server berbasis Linux. Linux itu sistem operasi dasarnya, kemudian Apache, web server yang berfungsi melayani konten. Selanjutnya MySQL adalah database server untuk menyimpan data, dan PHP yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat web dinamis. LAMP sering digunakan untuk hosting aplikasi web. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu WordPress. WordPress adalah Content Management System atau CMS yang mempermudah pembuatan situs web tanpa perlu coding. WordPress berjalan di atas LAMP stack dan digunakan untuk membuat situs web yang dinamis. Nah, adapun manfaat integrasi. Integrasi dari semua layanan ini memberikan manfaat seperti aksesibilitas web. DNS mempermudah akses ke situs web yang di-host di LAMP. Berbagi data dengan Samba dan FTP memfasilitasi transfer file dan kolaborasi. Dan pengembangan dinamis, LAMP menyediakan lingkungan yang ideal untuk aplikasi seperti WordPress, dan akan dilanjutkan ke implementasinya, instalasi dan konfigurasi layanan server. Membuka Ubuntu Server, saya akan melakukan perintah SSH root melalui cmd run administrator agar lebih fleksibel. Saya cari cmd ke kanan lalu run administrator, kemudian ketikkan SSH root dengan masukkan IP address-nya. Saya memasukkan IP address 192.168.38.3 min p dengan port yang sudah saya buat, yaitu menggantikan port 21 dengan 2424 agar menjaga keamanan. Nah, maka akan disuruh memasukkan kata sandi yang sudah dibuat. Saya masukkan, kemudian akan masuk.
SSH remote berhasil, saya akan menginstalasi dan konfigurasi DNS server. Sebelum instalasi, ketikkan dulu sudo apt update. Perintah tersebut digunakan untuk perbaruan sistem. Yaitu langkah awal yang harus dilakukan adalah mengakses server melalui terminal dan memastikan telah masuk sebagai pengguna dengan hak akses administrator atau root untuk dapat menjalankan perintah-perintah sistem. Selanjutnya, ketikkan apt upgrade itu untuk memulai proses pengunduhan dan pemasangan versi-versi terbaru dari seluruh perangkat lunak yang ada di sistem, sekaligus menambahkan paket baru yang diperlukan sebagai dependensi. Nah, jika sudah menggunakan perintah sudo apt update dan sudo apt upgrade, selanjutnya kita akan memulai install layanan DNS dengan menggunakan perintah sudo apt install bin 9. Untuk memasang layanan DNS pada sistem. Sebelum proses instalasi dimulai, sistem akan menampilkan detail paket yang dipasang dan meminta persetujuan untuk melanjutkan. Untuk menyetujui beberapa paket, dan ini sudo dengan mengetikkan sudo apt install bin 9 itu untuk menginstal layanan DNS. Dan di sini saya sudah menginstalnya, maka akan tampilannya seperti ini. Selanjutnya, proses konfigurasi untuk file join forward dengan menggunakan perintah sudo cp /etc/bin/db titik atau .local spasi /etc/bin/db. Di sini saya dengan menamai nama saya itu romlah /com. Itu bebas ya menamainya yang sesuai yang diinginkan. Dan di sini saya menamai dengan romlah. Nah, selanjutnya itu kita mengedit dan melihat file konfigurasi DNS bind dengan mengetikkan perintah sudo nano. Kita di sini menggunakan nano /etc/bin/db romlah.com. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasikannya dengan mengganti nama yang sebelumnya dengan nama romlah.com. Selanjutnya root.romlah.com. Ini sudah diganti IP address-nya yang tadinya default saya rubah dengan IP address yang saya miliki. Selanjutnya kita keluar dari nano dengan menggunakan ctrl-x, maka sudah. Dan untuk melihat hasil dari konfigurasi zone forward dengan mengetikkan sudo nano, sama seperti tadi. Itu tuh untuk melihat dan mengedit hasil dari file konfigurasi zone forward perintah tersebut ya. Selanjutnya kita akan mengkopikan template saya akan menyalin template file zona lokal untuk membuat file zona domain baru dengan menggunakan perintah sudo cp spasi /bin/db titik lokal spasi /etc/bin/db titik romlah.com. Ini berarti pengguna menyalin file db lokal yang merupakan template bawaan dari bin ke file baru bernama db-romlah.com. Langkah ini penting karena db lokal sudah berisi struktur dasar konfigurasi DNS, sehingga kita hanya perlu mengubah isinya sesuai kebutuhan domain romlah.com tanpa harus membuat file dari nol. Proses ini biasanya disebut sebagai penyalinan file zona awal sebelum dilakukan pengeditan. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi file zona reverse DNS dengan menggunakan perintah sudo nano /etc/bin/db titik 127 titik 127
etc slash bin slash db titik 192.168 itu IP address 2 oktet pertama IP address saya. Selanjutnya, untuk mendefinisikan file konfigurasi zone forward dengan mengetikkan sudo nano slash etc slash bin slash named slash titik conf titik lokal. Nah, selanjutnya, setelah melakukan perubahan pada file-file konfigurasi DNS, langkah krusial selanjutnya adalah memastikan perubahan tersebut diterapkan dan aktif pada server dengan mengetikkan sudo systemctl restart bin 9. Nah, setelah itu, dengan melakukan percobaan atau mengedit konfigurasi DNS pada file resolve config, itu dengan menggunakan perintah sudo nano slash etc slash resolve slash conf. Enter. Di sini saya sudah memasukkan name server, IP address saya sudah dimasukkan ya ke CTRX untuk melihat hasilnya. Dan untuk keluar itu CTRX. Selanjutnya, dengan melakukan pengujian DNS server dengan menggunakan perintah nslookup from.com. Itu untuk melakukan pengujian DNS server dengan menggunakan perintah nslookup. Nah, ini dia hasilnya. Maka, hasil ini menunjukkan bahwa konfigurasi yang kita buat sebelumnya sudah berhasil. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menginstalasi dan konfigurasi Samba. Sebelum menginstal Samba, kita menggunakan sudo apt update itu untuk memperbarui paket-paket data agar lebih optimal. Setelah itu, lalu kita ketikkan sudo apt install Samba. Itu untuk menginstal Samba. Nah, di sini ada bacaan Samba is already karena saya sudah menginstal Samba sebelumnya. Saya menggunakan perintah sudo apt install Samba itu untuk menginstalnya. Selanjutnya, setelah itu, saat melakukan instalasi Samba, secara otomatis juga menginstal paket yang bernama Sambanet BIOS atau NMBD. Pada kasus ini, kita tidak memerlukan paket tersebut. Kita akan menonaktifkannya atau disable dan mengatur agar ketika komputer restart, service tidak jalan otomatis dengan menggunakan perintah sudo systemctl stop nmbd.service. Nah, selanjutnya kita akan menghentikan service atau layanan dari Samba server terlebih dahulu. Sampai nanti pada akhirnya kita akan menjalankan kembali setelah dilakukan proses konfigurasi. Tujuannya agar tidak muncul pesan kesalahan. Untuk itu menggunakan perintah sudo systemctl dengan menggunakan perintah sudo systemctl /stop smbd.service. Hanya berbeda tipis ya antara nmbd dan smbd. Tapi fungsi dari kedua perintah tersebut berbeda ya. Selanjutnya, Samba server memiliki file konfigurasi default bernama smbd config.
Pada file ini terdapat dua buah, yaitu global dan share. Bagian global digunakan untuk mengkonfigurasi Samba server, sedangkan bagian share digunakan untuk konfigurasi pembagian file atau share file. Karena file ini sangat penting, maka kita akan melakukan backup terlebih dahulu, agar nantinya ketika ada permasalahan, kita tinggal mengganti saja dengan hasil backup, tanpa harus melakukan instalasi mesin Linux dari awal, dengan menggunakan perintah sudo mv untuk memindahkannya. /etc /samba /smb.conf spasi /etc /samba /smb smb.config spasi /etc Pada langkah selanjutnya, kita akan membuat pengguna yang dapat mengakses Samba server. Sebelum itu, maka langkah pertama adalah membuat sebuah direktori tempat data Samba server akan disimpan. Di sini, instruktur akan menyimpannya di root system file. Pengguna dapat mengubah lokasi sesuai dengan yang diinginkan. Untuk mengikuti materi ini, maka pengguna dapat menggunakan perintah sudo mkdir /samba/ untuk membuat direktori yang bernama Samba. Selanjutnya, dijalankan perintah sudo chhaon samba share /samba/ untuk mengubah kepemilikan direktori tersebut ke Samba share. Nah, selanjutnya, buat sebuah direktori baru di dalam direktori Samba yang sudah kita buat. Direktori ini nanti akan berfungsi sebagai tempat menyimpan file dari pengguna Samba server. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat sebuah file direktori bernama kelompok 1. Direktori ini nantinya akan digunakan oleh user kelompok 1 untuk menyimpan file-file ke Samba server. Pengguna dapat mengubah nama direktori sesuai dengan yang diinginkannya. Untuk membuat direktori dengan nama kelompok 1 dengan menggunakan perintah sudo mkdir /samba/ kelompok 1. Setelah direktori selesai dibuat, maka tahap selanjutnya adalah membuat user dengan nama kelompok 1 yang akan digunakan untuk mengakses Samba server. Silahkan gunakan perintah sudo adduser home /samba/ kelompok 1 no create home shell spasi /usr /sbin /no login spasi in group Samba share kelompok 1. Bisa juga mengubah username yang diinginkan. Saya di sini menggunakan kelompok 1. Sedangkan bisa membuat dengan nama yang lain. Menjalankan perintah ini, pengguna juga akan diminta untuk memasukkan kata sandi untuk username yang dimasukkan. Selain itu, pengguna juga diminta untuk mengisikan informasi terkait dengan user yang Anda buat. Sebagai panduan saja, pengguna dapat melihat pada gambar yang saya sudah buat ini. Ingat, kata sandi yang Anda ketikkan tidak akan terlihat, jadi ketikkan saja dengan pasti dan tekan enter untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, kita akan menentukan hak milik dari direktori kelompok 1 yang baru saja saya buat. Dengan menggunakan perintah sudo chhaon kelompok 1, /2 samba share /samba/ kelompok 1 /. Selain itu, kita juga melakukan konfigurasi hak akses dari direktori kelompok 1 yang baru saja kita buat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian melalui Windows. Setelah virtual machine client, dalam kasus ini menggunakan sistem operasi Microsoft Windows 10 berjalan, maka silakan masuk ke dalam Windows Explorer. Dan pada bagian komputer, klik kanan dengan memilih menu Add a Network Location. Jendela Add Network Location akan terbuka secara otomatis. Pengguna tinggal menekan menu Next saja untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Pilih opsi Custom Network Location dan klik menu Next untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Masukkan alamat server dari Samba server, diikuti dengan nama pengguna yang diinginkan. Misalnya, kita akan memasukkan dalam Samba server milik dari pengguna kelompok 1 SOJ. Maka, silahkan masukkan /192.168.38.3 itu IP address yang saya sudah buat, lalu kelompok 1 SOJ itu file yang sudah dibuat. Itu direktori yang sudah dibuat. Sesuaikan alamat IP address dengan IP address server
dan nama pengguna dengan yang diinginkan. Klik menu next untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Pengguna akan diminta untuk menentukan username dan password dari user kelompok 1 SOJ. Setelah kombinasi user dan password yang dimasukkan dirasa benar, pilih OK untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Sistem operasi Windows akan memberikan saran tentang nama yang akan digunakan sebagai shortcut agar pengguna lebih mudah dalam mengaksesnya. Pengguna dapat mengganti sesuai dengan keinginan atau mengikuti saran yang diberikan oleh Microsoft Windows. Jendela konfirmasi proses penambahan network lokasi baru telah selesai dilakukan. Dengan silakan milih menu finish untuk mengakhiri proses penambahan network lokasi yang baru dan otomatis akan diarahkan ke dalam direktori atau folder dari Samba server yang dijalankan oleh Linux Ubuntu Server 22.04 LTS. Nah, selanjutnya saya akan menginstalasi dan mengkonfigurasi FTP server dengan menggunakan sudo apt-get install fsftpd. Itu untuk menginstal fsftpd atau Very Secure FTP Daemon, sebuah server FTP yang ringan, cepat, dan aman pada sistem operasi berbasis Linux seperti Ubuntu, Debian, atau turunannya. Selanjutnya, dengan menggunakan perintah sudo nano slice etc slice fsftpd itu untuk mengedit file konfigurasi fsftpd menggunakan text editor nano. File ini berisikan semua pengaturan server FTP seperti izin akses user, port, dan opsi keamanan. Nah, selanjutnya penggunaan sudo adduser ebsan digunakan untuk membuat user baru bernama ebsan di sistem Linux. Perintah ini akan secara otomatis membuat direktori home slash ebsan grup dengan nama yang sama dan meminta input password serta informasi tambahan user. User baru ini nantinya bisa login ke sistem dengan kredensial yang telah ditetapkan. Selanjutnya dengan menggunakan perintah sudo chone root _root /home/ebsan digunakan untuk mengubah kepemilikan direktori /home/ebsan menjadi milik user root dan grup root. Ini berguna ketika Anda perlu membatasi hak akses, hanya root yang bisa memodifikasi direktori tersebut. Memperbaiki izin jika folder secara tidak sengaja dimiliki oleh user lain, dan juga keamanan untuk mencegah user biasa mengubah konten folder. Selanjutnya, dengan menggunakan perintah sudo mkdir /home/ebsan/www, itu untuk digunakan membuat direktori baru bernama www di dalam /home/ebsan dengan perintah sudo memberikan hak akses super user kepada super user untuk menjalankan mkdir, memastikan bahwa pengguna memiliki izin yang diperlukan untuk membuat direktori di lokasi tersebut. Setelah direktori dibuat, perintah $sudo chone ebsan/home/ebsan/www kemudian mengubah kepemilikan direktori www dan semua isinya menjadi pengguna dan grup ebsan. Memastikan bahwa pengguna ebsan memiliki kontrol penuh atas direktori tersebut. Selanjutnya, penggunaan perintah service fsftpd start itu untuk memulai layanan fsftpd yang merupakan server FTP. Perintah ini menginstruksikan sistem untuk mengaktifkan layanan FTP sehingga pengguna dapat terhubung dan melakukan transfer file selama prosesnya. Sistem mungkin memerlukan autentikasi atau meminta kata sandi pengguna untuk memastikan bahwa pengguna memiliki hak yang cukup untuk memulai layanan sistem. Selanjutnya, akan mengakses lewat file explorer, maka masuk dulu ke file explorer, kemudian ketikkan IP server yang sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan memasukkan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian klik login untuk mengakses FTP server. Setelah memasukkan username dan password, jika berhasil, maka FTP server oleh pengguna telah berhasil. Ini dia hasilnya. Selanjutnya, saya akan menginstalasi dan konfigurasi web server atau disebut juga LAM, singkatan dari Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Berikut untuk menginstal dan konfigurasi Apache terlebih dahulu dengan sudo apt update itu untuk menyegarkan paket yang tersedia dari repositori perangkat lunak. Selanjutnya, maka ketikkan saja sudo apt install Apache 2 untuk menginstal perangkat lunak Apache pada sistem operasi berbasis Ubuntu. Sama seperti sebelumnya, sudo memberikan hak akses administrator apt untuk mengelola paket dan install
adalah subperintah yang menginstruksi apt untuk mengunduh dan memasang paket yang ditentukan. Dalam hal ini adalah Apache HTTP server dan sistem secara otomatis mengidentifikasi dan mencantumkan semua paket tambahan atau dependensi yang diperlukan oleh Apache 2 untuk berfungsi dengan baik, seperti Apache 2 strip bin, Apache 2 strip data, Diba PRL, SSL strip chart, dan lain-lain. Sebelum melanjutkan instalasi, sistem akan menampilkan ukuran unduhan dan ruang disk tambahan yang akan digunakan. Lalu meminta konfigurasi pengguna dengan bacaan "Do you want to continue? Y or N". Jika pengguna memilih Y dan menekan Enter, sistem akan melanjutkan proses pengunduhan, ekstraksi, dan pemasangan semua paket yang diperlukan serta mengkonfigurasi Apache HTTP server agar siap digunakan di sistem. Selanjutnya, menggunakan perintah sudo systemctl status Apache 2 itu untuk memeriksa status layanan Apache HTTP server Apache 2 dalam sistem operasi Linux yang menggunakan sistem sebagai sistem inisialisasi. Selanjutnya, pengujian service web server dengan mengetikkan IP address-nya 192.168.38.3 lalu enter. Maka akan muncul tampilan Apache default page-nya. Ini menandakan bahwa telah berhasil. Selanjutnya yaitu instalasi dan konfigurasi MySQL. Pengguna dapat menggunakan perintah sudo apt update untuk mengunduh informasi terbaru tentang paket-paket yang tersedia dari repositori yang telah dikonfigurasi. Selanjutnya, jika sudah, maka menggunakan perintah sudo apt install MySQL untuk menginstal MySQL-nya beserta memasang paket MySQL server beserta semua dependensinya yang diperlukan. Pengguna kemudian akan diminta konfirmasi "Do you want to continue? Y or N" untuk memulai pengunduhan arsip dan proses instalasi komponen server database MySQL. Dan setelah instalasi atau pembaruan paket yang signifikan, sistem mungkin mendeteksi bahwa beberapa daemon layanan menggunakan pustaka libraries yang sudah usang dan memerlukan reset. Dalam kasus ini, layanan seperti sistem MD, login service, United upgraded service, dan user at 1000 titik service teridentifikasi. Pengguna diberikan opsi untuk memilih layanan yang akan di-restart atau dibatalkan. Pemilihan dan konfigurasi awk pada prompt ini akan memastikan bahwa layanan-layanan tersebut dimuat ulang dengan versi pustaka yang baru, sehingga menjaga stabilitas dan keamanan sistem. Selanjutnya, menggunakan perintah sudo systemctl status MySQL service itu untuk menyediakan tinjauan lengkap mengenai status layanan MySQL Community Server pada same system yang menggunakan sistem MD. Dengan menjalankan perintah ini, pengguna bisa mengetahui apakah layanan MySQL sedang aktif, gagal, berhenti, atau mengalami masalah. Selanjutnya, dengan mengetikkan start MySQL service, itu penting untuk memastikan bahwa layanan MySQL Server telah berjalan atau memulai ulang secara manual jika diperlukan. Ini dilakukan dengan mengeksekusi perintah sudo systemctl start MySQL service pada terminal. Perintah ini menginstruksikan sistem MD untuk memulai daemon MySQL Community Server. Jika perintah dieksekusi tanpa error dan prompt kembali muncul tanpa pesan, ini mengidentifikasi bahwa layanan MySQL telah berhasil dimulai di background dan siap menerima koneksi dari aplikasi atau klien database. Selanjutnya, menggunakan perintah sudo MySQL. Setelah berhasil mengakses MySQL Monitor, langkah penting berikutnya adalah mengkonfigurasi atau mengubah kata sandi menggunakan root MySQL demi menjaga keamanan. Ini dilakukan dengan mengakses perintah SQL alter user root at localhost identified with MySQL native password by romla123. Perintah ini akan mengatur kata sandi romla123 untuk pengguna root yang dapat diakses dari localhost. Pengguna metode autentikasi MySQL native password. Setelah perintah berhasil dieksekusi ditandai dengan query awk. Pengguna kemudian dapat keluar dari lingkungan MySQL Monitor dengan mengetikkan perintah exit yang akan kembali ke prompt shell sistem operasi. Selanjutnya, perintah sudo systemctl status MySQL Server adalah untuk menyediakan tinjauan lengkap mengenai status layanan MySQL Community Server pada sistem menggunakan sistem MD. Dengan menjalankan perintah tersebut, ini pengguna bisa mengetahui apakah layanan MySQL sedang aktif, gagal, berhenti, atau mengalami masalah. Selanjutnya,
yaitu dengan mengetikkan sudo systemctl status mysql server. Pada gambar yang saya buat ini menampilkan antarmuka terminal selama proses instalasi dan konfigurasi keamanan MySQL, khususnya pada tahap di mana sistem menanyakan mengenai fitur validate password komponen. Pada layar terlihat sebuah prompt yang menjelaskan fungsi komponen ini, yaitu menguji kekuatan dan kata sandi yang dibuat oleh pengguna demi meningkatkan keamanan secara keseluruhan dengan membatasi pengguna hanya bisa mengatur kata sandi yang dianggap cukup aman. Setelah itu, dengan menekan Y atau menolaknya dengan menekan tombol lain. Nah, gambar selanjutnya menampilkan 3 tingkat kebijakan validasi kata sandi yang ditawarkan oleh MySQL. Low itu untuk panjang minimal 8 karakter, medium untuk panjang minimal 8 karakter dengan angka huruf campur dan karakter khusus, dan strong medium ditambah pemeriksaan kamus. Pengguna kemudian diminta untuk memilih tingkat kebijakan yang diinginkan dengan memasukkan angka 0, 1 atau 2. Di sini saya memilih 0 untuk mengidentifikasi preferensi untuk kebijakan validasi kata sandi low, dan sistem mengkonfirmasi bahwa kata sandi root yang sudah ada akan digunakan. Selanjutnya, gambar selanjutnya menunjukkan bahwa sistem akan menggunakan kata sandi root yang sudah ada. Kekuatan kata sandi tersebut diperkirakan pada level 50. Kemudian pengguna ditanya apakah ingin mengubah kata sandi root, dan dalam contoh ini saya memilih no dan mengidentifikasi mereka puas dengan kata sandi yang ada dan tidak ingin mengubahnya saat ini. Selanjutnya, gambar selanjutnya menampilkan 2 langkah keamanan dalam proses konfigurasi MySQL. Pertama, pengguna memilih untuk menghapus pengguna anonim dengan menekan Y, diikuti dengan pesan sukses. Selanjutnya, sistem menjelaskan pentingnya membatasi akses pengguna root hanya dari localhost untuk mencegah upaya tebak kata sandi melalui jaringan, menyiapkan pengguna untuk mempertanyakan konfigurasi berikutnya. Gambar berikutnya melanjutkan proses pengamanan dengan fokus pada pembatas akses root MySQL. Sistem menjelaskan bahwa secara normal akun root hanya boleh diizinkan terhubung dari localhost untuk mencegah upaya terjebak kata sandi melalui jaringan. Setelah penjelasan ini, sistem mengajukan pertanyaan eksplisit disallow root login remotely atau melarang login root dari jarak jauh. Adalah salah satu langkah keamanan yang paling krusial untuk server MySQL. Pengguna menjawab yes untuk pertanyaan ini, maka akses pengguna root database MySQL pengguna akan dibatasi hanya bisa login dari localhost, yaitu server itu sendiri. Gambar selanjutnya menunjukkan proses konfigurasi keamanan MySQL secara default. MySQL memiliki database bernama test yang dapat diakses siapa saja dan dimasukkan hanya untuk pengujian. Disarankan untuk menghapus database ini sebelum masuk ke lingkungan produksi. Saya telah memilih untuk menghapus database test dan hak aksesnya yang ditunjukkan oleh pesan sukses untuk kedua opsi tersebut. Gambar selanjutnya menunjukkan langkah terakhir dalam konfigurasi keamanan MySQL, yaitu memuat ulang kabel hak akses privilege tables. Untuk ini dilakukan untuk memastikan semua perubahan yang telah dibuat sebelumnya, seperti penghapusan database test dan hak aksesnya, segera berlaku. Pengguna telah memilih untuk memuat ulang tabel hak akses yang berhasil, dan proses konfigurasi keseluruhan dinyatakan all done. Selanjutnya, penggunaan perintah mysql root -p digunakan untuk masuk server ke MySQL sebagai pengguna basis data root yang merupakan akun administratif utama dengan hak akses penuh. Selanjutnya, pengguna memasukkan kata sandi untuk pengguna root MySQL. Setelah memasukkan kata sandi yang benar, pengguna berhasil masuk ke monitor MySQL, ditunjukkan dengan pesan Welcome to MySQL Monitor beserta informasi versi, server, dan ID koneksinya. Selanjutnya, yaitu instalasi dan konfigurasi PHP. Untuk melakukan instalasi PHP dengan menggunakan perintah sudo apt install PHP. Selanjutnya, dengan menggunakan perintah php strip-p. Itu untuk mencari informasi paket PHP yang berapakah yang terpasang di dalam Linux Ubuntu Server 22.04 LTS. Lalu proses menginstal komponen dasar yang biasa digunakan di PHP dengan menggunakan perintah sudo apt install php 8.1 zip, php 8.1 zip, php 8.1 gd, php 8.1 mbstring, php 8.1 curl, php 8.1 bernat. Itu digunakan untuk mencoba menginstal komponen dasar yang biasanya digunakan pada PHP. Sebelum melanjutkan instalasi manajemen paket apt, akan mengkonfirmasi apakah yakin akan melakukan instalasi paket tersebut. Jika yakin, silahkan tekan enter sekaligus melanjutkan proses download. Nah, lalu menguji service PHP di Linux Ubuntu Server dengan mengetikkan perintah sudo nano /var/www/html/info.php. Nah, selanjutnya
Dengan pengisian kode pada file uji PHP dengan mengetikkan sudo nano slice var slice www slice html slice info titik php. Dengan ketikan script seperti file info PHP yang dibuat. Jika sudah, simpan file info PHP yang baru saja ditambahkan script dalam bahasa pemrograman PHP. Untuk menyimpannya, tekan Ctrl+X, lalu Ctrl+Y, lalu tekan Enter secara bergantian. Selanjutnya, kita akan melakukan penguji cobaan dari setelah install PHP tersebut dengan mengetikkan IP address-nya 192.168.38.3, kemudian slash info.php, maka enter. Nah, maka akan muncul tampilannya. Ini menandakan bahwa install dan konfigurasi PHP berhasil dibuat. Selanjutnya, yaitu akan menginstal WordPress. Sebelum menginstal WordPress, langkah pertama dalam hal ini yaitu dengan memutakhirkan sistem menggunakan perintah sudo apt update dan sudo apt upgrade. Proses ini menjalankan dua operasi sekaligus, yang dimana update untuk menyegarkan daftar paket terbaru dari repositori, sedangkan upgrade itu untuk memasang versi terkini semua paket yang sudah terinstall. Kemudian setelah selesai, kita install Apache dengan menggunakan perintah apt install apache 2. Output hasil eksekusi menunjukkan bahwa Apache versi terbaru 2.4.52 sudah terinstall sebelumnya. Nah, selanjutnya mengecek status Apache dengan menggunakan perintah systemctl status apache 2. Nah, selanjutnya menginstal MariaDB server dengan menggunakan perintah apt install MariaDB server MariaDB client. Nah, setelah itu lalu dengan menggunakan perintah mysql secure installation. Pada gambar ini menampilkan antarmuka terminal selama proses instalasi dan konfigurasi keamanan MySQL, khususnya pada tahap di mana sistem menanyakan mengenai fitur validate password komponen. Pada gambar selanjutnya menampilkan 3 tingkat kebijakan validasi kata sandi yang mana sudah dijelaskan di pas menginstal MySQL yang sebelumnya. Karena ini diinstal lagi untuk di WordPress. Karena sudah ada, maka akan bacaan ada already exist. Nah, begitupun gambar-gambar ini adalah sama seperti yang diinstal dari MySQL yang tadi. Nah, selanjutnya menginstal PHP itu pun sudah yang tadi. Nah, selanjutnya membuat database di WordPress dengan menggunakan perintah create database WordPress DB titik koma. Perintah ini digunakan untuk membuat database dengan nama WordPress DB. Selanjutnya, menggunakan perintah create user wp user at localhost identified by password digunakan untuk membuat akun pengguna dalam MariaDB dengan nama wp user yang hanya bisa mengakses dari localhost dan menggunakan sandi password untuk login. Selanjutnya, menggunakan perintah plus privileges digunakan untuk memulai atau memuat ulang tabel-tabel hak akses MariaDB, sehingga perubahan hak akses yang baru saja dilakukan oleh pengguna atau administrator langsung diterapkan. Selanjutnya, penggunaan perintah exit itu untuk digunakan untuk mengakhiri sesi saat ini di MariaDB dan keluar dari klien database. Selanjutnya, kita akan menginstal WordPress dengan menggunakan perintah cd/tmp dan widget https://wordpress.org/latest/star/gz. Perintah ini digunakan untuk mengunduh berkas latest-star.gz yang merupakan paket instalasi WordPress dari wordpress.org ke dalam direktori /tmp/ pada sistem. Selanjutnya, menggunakan perintah tar spasi strip xvf latest.tar.gz. Perintah tersebut digunakan untuk mengekstrak isi dari berkas latest-star.gz yang telah diunduh sebelumnya. Selanjutnya, menggunakan perintah cp -r wordpress/var/www/html/ digunakan untuk menyalin seluruh isi direktori WordPress secara rekursif, termasuk semua subdirektori dari file di dalamnya, ke dalam direktori /var/www/html/. Nah, selanjutnya, menggunakan perintah ch1-r www
www.data.var/www/html/wordpress/. Perintah ini digunakan untuk mengubah kepemilikan direktori itu beserta seluruh isinya -r untuk rekursif menjadi pemilik pengguna www.mindata dan pengguna www.mindata. Ini penting agar server web dapat membaca dan menulis file WordPress dengan benar. Selanjutnya, penggunaan perintah chmod -r755 spasi /var/www/html/wordpress/ itu digunakan untuk mengatur izin hak akses pada direktori tersebut beserta seluruh isinya. -r itu untuk rekursif menjadi 755. Izin ini berarti pemiliknya yaitu www.mindata dari perintah sebelumnya memiliki hak baca, tulis, dan eksekusi, sementara grup dan lainnya hanya memiliki hak baca dan eksekusi. Ini adalah izin standar yang direkomendasikan untuk direktori WordPress agar dapat berfungsi dengan baik dan aman. Selanjutnya, penggunaan perintah mkdir spasi /var/www/html/wordpress/wp-content/upload itu digunakan untuk membuat sebuah folder baru bernama uploads di dalam struktur folder WordPress pada lokasi /var/www/html/wordpress/wp-content/. Direktori upload ini sangat penting untuk WordPress karena disinilah semua media yang diunggah seperti gambar, video, dokumen oleh pengguna akan disimpan. Bagian hasil menunjukkan bahwa perintah tersebut berhasil dijalankan tanpa mengindikasikan bahwa direktori upload kini telah berhasil dibuat di lokasi yang ditentukan. Ini adalah langkah krusial dalam instalasi WordPress agar pengguna dapat mengunggah konten. Selanjutnya, penggunaan perintah chmod -r/www.data/var/www/html/wordpress/wp-content/upload/. Perintah itu digunakan untuk mengubah kepemilikan direktori upload beserta isinya -r ke pengguna www.data dan grup www.data. Hal ini sering dilakukan agar web server, misalnya Apache atau Mint, memiliki hak tulis ke direktori tersebut menggunakan untuk mengelola unggahan file. Nah, maka ini gambar menunjukkan tampilan awal proses instalasi WordPress yang diakses melalui web server di alamat IP http://192.168.38.6 WordPress WP admin 1config PHP. Pengguna disajikan dengan halaman pemilihan bahasa sebagai langkah pertama dalam konfigurasi WordPress. Di sini pengguna dapat memilih bahasa yang diinginkan untuk instalasi WordPress. Nah, untuk melanjutkan ke langkah berikutnya dengan menekan tombol continue, itu menandakan bahwa akses ke WordPress telah berhasil dan proses setup awal dimulai. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.